Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 dengan nama judul aplikasi Cinego. Di sini kami akan mempresentasikan UI atau UX, use case, DFD, dan ERD. Selanjutnya, di sini terdapat ada use case diagramnya. Di sini ada user dan sistemnya. User ini mendaftar atau masuk ke dalam sistem. Lalu sistem ini melakukan autentikasi dan menyimpan data ke database. Kemudian melihat daftar film ini, user melihat daftar film yang tersedia. Proses sistemnya itu mengambil data film dari API TMDB dan menampilkannya. Melihat detail film ini, user memilih film dari daftar untuk melihat detailnya. Sistem ini mengambil informasi tambahan dari API TMDB dan menampilkan detail. Lalu memesan tiket ini, user memilih jadwal, kursi, dan jumlah tiket untuk film tertentu. Lalu ke sistemnya menyimpan data pemesanan ke database. Melihat riwayat pemesanan, user ini ingin melihat histori pemesanan sebelumnya. Proses sistemnya itu mengambil data pemesanan dari database dan menampilkannya. Lalu data film ini diambil dari API TMDB dan disimpan di sistem untuk ditampilkan kepada user. Relasi antara film, jadwal, dan studio. Proses pemesanan ini saat user memesan tiket, data dari entitas film, jadwal, kursi, dan tiket dihubungkan untuk menghasilkan pemesanan. Lalu riwayat pemesanan ini user ditampilkan dengan menghubungkan data dan entitas user ke pemesanan dan tiket. Selanjutnya user login ini sistem mencocokkan data user dari database untuk autentikasi. Lalu melihat film dan jadwal ini, sistem ini menampilkan data dari tabel film yang dihubungkan dengan jadwal. Selanjutnya memesan tiket ini, user memilih jadwal dari jadwal, memilih kursi dari kursi, dan menyelesaikan transaksi data disimpan dan pemesanan. Dan melihat riwayat ini, sistem menarik data pemesanan yang terkait dengan user dan menampilkan detailnya. Selanjutnya UI atau UX-nya ini adalah tampilan logo kami yaitu Cinego. Lalu di sini terdapat fitur skip dan next. Ketika kita ingin login atau registrasi, kita mengklik next. Lalu di sini ada autentikasi email dan password. Di sini kita masukkan email dan passwordnya. Selanjutnya kita login. Dan di sini ada sign up. Jika kita belum memiliki akun, kita wajib men-sign up dulu. Di sini kita mengisi email, username, password, dan confirm password. Selanjutnya di sini terdapat home screen. Di sini terdapat explore, bioskop, dan my ticket. Di sini ada fitur all movie-nya, for kids-nya, dan my profile. Lalu di bioskop ini ada fitur search untuk lokasi di mana kita ingin menonton. Lalu di sini juga lalu ketika kita mengklik lokasi yang sudah kita pilih, lalu di sini terdapat daftar-daftar film yang kita ingin tonton. Dan sini ada juga search untuk lokasinya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta Bella. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang dimana di sini ada my history dan my profile, yaitu history tersebut adalah riwayat dari pencarian-pencarian yang dimana kita mencari film, mencari tempat bioskop, mencari lokasi, itu akan terletak di history. Lalu di profil ini di sini ada wallet, lalu points, nah voucher, lalu ada pay letter. Yang dimana di situ setelah kita menonton, kita beli tiket, kita akan mendapatkan poin, lalu masuk ke poin yang ada di profil tersebut. Lalu di sini ada detail screen, di mana detail screen tersebut itu menjelaskan apa filmnya, alur filmnya seperti apa, lalu pemainnya siapa-siapa saja. Selanjutnya ada movie packet. Movie packet ini di sini kita akan diarahkan untuk memilih schedule yang dimana di sini ada dari hari Senin ke hari Minggu, lalu
di sini kita juga ada pemilihan lokasi yang tadi kita pilih. Lalu ada waktu dan juga setelah kita menentukan semuanya, setelah pas semuanya, kita diarahkan untuk mengklik select seat. Nah, lalu setelah mengklik ke select seat, kita akan diarahkan untuk pemilihan seat atau tempat duduk. Di sini penjelasannya, kotak yang berwarna abu-abu itu belum belum ada yang punya atau belum ada yang membeli tiketnya. Sedangkan yang warna hitam itu eh, sudah di booking tempat duduknya. Lalu di sini ada harga sesuai dengan pembelian tadi dan juga ada waktu sesuai yang kita pilih tadi. Setelah pas semuanya, kita diarahkan untuk membayar atau pay now. Nah, lalu selanjutnya ada order summary. Order summary ini kayak kita bisa mengkonfirm payment tersebut. Selanjutnya membayar setelah pas semuanya dengan apa yang kita lakukan sebelumnya. Di sini juga kita diarahkan untuk membayar tiket tersebut. Lalu di sini kita bisa membayarkan melalui scan barcode yang seperti di layar. Lalu lalu selanjutnya kita klik order summary di bawah. Lalu nih setelah ini tampilan payment suksesnya seperti ini. Nah, setelah payment sukses tadi, kita bisa mendapatkan tiket tersebut seperti ini, lalu kita tinggal pergi ke bioskop dan memprint tiket tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Miranda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang UCAS diagram. Yang pertama yaitu ada admin. Admin memiliki tugas untuk menambah data film baru ke dalam sistem. Yang kedua yaitu mengelola jadwal tayang film di bioskop. Admin juga menerima data berupa notifikasi pembelian, yaitu informasi mengenai transaksi pembelian tiket yang dilakukan pengguna. Yang kedua yaitu data statistik pemesanan, laporan mengenai statistik pemesanan tiket yang berguna untuk analisis. Yang kedua yaitu ada user. Yang pertama itu login atau registrasi, masuk ke sistem dengan akun yang ada atau mendaftar akun baru. Yang kedua yaitu pesan tiket, memesan tiket film melalui sistem. Yang ketiga yaitu cek riwayat, melihat riwayat pemesanan tiket sebelumnya. Sistem memberikan layanan kepada pengguna berupa yaitu menampilkan detail film, memberikan informasi rinci mengenai film yang tersedia. Yang kedua yaitu melihat daftar film, menampilkan daftar semua film yang sedang tayang atau akan tayang. Yang ketiga menerima konfirmasi pemesanan, memberikan konfirmasi atas pemesanan tiket yang berhasil dilakukan. Yang ketiga yaitu sistem Cinego. Sistem ini berfungsi sebagai penghubung antara admin dan user untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan baik, seperti pengelolaan data film, pemesanan tiket, serta pengiriman notifikasi dan laporan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nopal. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang DFD. DFD terdiri dari beberapa komponen, yaitu entitas eksternal, proses, aliran data, dan menyimpan data. Berikut penjelasan tiap komponennya. Yang pertama ada entitas eksternal. Pada entitas eksternal terdiri dari user. User merupakan pihak luar yang berinteraksi dengan sistem. Pemesan dapat melakukan beberapa aktivitas seperti menginput data registrasi, melakukan login untuk mengakses sistem, membuat reservasi tiket, mendapatkan informasi terkait pemesanan. Yang kedua yaitu ada admin. Admin bertugas untuk mengelola sistem seperti mengelola data admin, mengatur jadwal yang akan dilakukan dalam proses reservasi tiket, dan mengakses informasi data user. Lanjut, ada proses-proses utama. Berikut ada penjelasan detail dari proses yang ada dalam sistem. Yang pertama ada pada 3.0 input registrasi. Pemesan menginput data registrasi yang diperlukan untuk menggunakan sistem. Data ini akan disimpan dalam basis data dan digunakan untuk kebutuhan login atau transaksi selanjutnya.
Lanjut pada login. Pemesanan atau admin melakukan proses login untuk mendapatkan akses ke dalam sistem. Data yang dimasukkan diverifikasi dengan data yang sudah tersimpan di sistem. Lalu pada pengelolaan data admin. Admin mengelola data seperti informasi tentang admin itu sendiri dan jadwal yang digunakan untuk reservasi tiket. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa data dalam sistem selalu diperbarui. Lanjut ada reservasi tiket. Pemesan melakukan reservasi tiket, proses ini menggunakan data jadwal dan data admin yang telah dikelola sebelumnya. Hasilnya adalah data reservasi yang akan disimpan di basis data dan dapat dicetak atau diakses kembali. Lalu pada cetak data reservasi, pemesan atau admin dapat mencetak data reservasi yang telah dibuat. Data reservasi ini akan menjadi bukti pemesan tiket. Lalu pada menampilkan informasi data pemesan, sistem menampilkan informasi detail terkait pemesanan kepada user atau admin sesuai dengan kebutuhan mereka. Lanjut ada penyimpan data. Yang pertama data admin, berisi informasi tentang admin yang mengelola sistem. Yang kedua ada data reservasi yang berisi informasi tentang tiket yang telah dipesan oleh user. Yang ketiga ada jadwal, berisi informasi tentang jadwal yang tersedia untuk keperluan reservasi tiket. Lalu aliran data. Aliran data adalah jalur yang menunjukkan bagaimana data berpindah dari satu entitas ke entitas lain atau ke dalam proses tertentu. Berikut adalah aliran data utama. Yang pertama, data pemesan. Data ini mengalir dari pemesan ke sistem, terutama saat proses registrasi, login, dan reservasi tiket. Yang kedua, ada data admin. Data ini mengalir dari admin ke proses pengelolaan data admin dan digunakan dalam proses lainnya seperti reservasi tiket. Yang ketiga, data reservasi. Data ini dihasilkan dari proses reservasi tiket dan digunakan dalam proses pencetakan atau pengambilan informasi. Yang keempat, ada data jadwal. Data ini digunakan dalam proses reservasi tiket untuk memastikan tiket dipesan sesuai jadwal yang tersedia. Penjelasan alur sistem. Yang pertama, registrasi oleh pemesan. Pemesan pertama kali menginput data registrasi agar dapat menggunakan sistem. Data registrasi ini disimpan untuk kebutuhan login dan reservasi. Yang kedua, login oleh user atau admin. Pemesan user atau admin melakukan login untuk mendapatkan akses ke sistem. Yang tiga, pengelolaan data oleh admin. Admin mengelola data yang mencakup informasi admin dan jadwal. Data ini digunakan untuk mendukung proses reservasi tiket. Yang keempat, proses reservasi tiket. User memilih jadwal dan membuat reservasi tiket melalui proses. Hasilnya adalah data reservasi yang akan digunakan untuk pencetakan atau referensi selanjutnya. Yang kelima, pencetakan data reservasi. Pemesan dapat mencetak data reservasi tiket sebagai bukti pemesan. Yang keenam, menampilkan informasi data pemesan. Informasi detail tentang pemesan ditampilkan kepada pemesan atau admin. Fungsi DFD dalam sistem. DFD ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana data mengalir dalam sistem pemesan tiket. Dengan memahami alur ini, yang pertama ada pemesan dapat mengetahui bagaimana data mereka diproses. Yang kedua, admin dapat memahami tugasnya dalam mengelola sistem. Yang ketiga, developer dapat menggunakan DFD ini untuk merancang atau mengembangkan sistem secara efektif. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zidan. Saya Mjana Farel. Baiklah, saya selanjutnya akan melanjutkan dari teman saya, yang itu penjelasan DRD, entitas dan hubungannya. Yang pertama itu ada film yang ada hubungan dan kategori, yang ada relasi, yang artinya satu film dapat memiliki banyak kategori, tetapi satu kategori juga memiliki banyak film. Yang kedua kardinalitas, kardinalitasnya one to n dan n to one, atau many to many dan m to n, dengan entitas penghubung. Yang selanjutnya ada contoh film Avenger, mungkin memiliki kategori action dan sci-fi. Yang selanjutnya hubungan dengan jadwal. Yang pertama itu ada relasi. Satu film dapat diputar di banyak jadwal berbeda, tetapi setiap jadwal hanya berkaitan dengan satu film. Kardinalitas one to n. Contoh film Inception dapat diputar pada pukul 12 dan 18 pada hari yang sama. Yang kedua itu ada jadwal yang memiliki hubungan dengan studio, yang berisi relasi, yang artinya satu studio dapat memiliki banyak jadwal film, tapi satu jadwal film hanya berlaku untuk satu studio. Kardinalitasnya one to n. Contoh, Studio One dapat memiliki jadwal untuk film berbeda dengan waktu yang berbeda. Yang ketiga, pemesanan yang memiliki hubungan dengan user. Yang pertama, relasi.
yang itu ada yaitu yang artinya satu user dapat membuat banyak pemesanan tetapi satu pemesanan hanya memiliki satu user. Kardinalitasnya one to n. Contoh, user A memesan tiket untuk film X dan Y dalam pemesanan terpisah. Selanjutnya ada hubungan dengan tiket. Hubungan dengan tiket yang berisi relasi, yang artinya satu pemesanan dapat mencakup banyak tiket, tetapi satu tiket hanya terkait dengan satu pemesanan. Kardinalitasnya one to n. Contoh, dalam satu pemesanan, user bisa membeli 3 tiket untuk film tertentu. Selanjutnya, hubungan dengan kursi. Hubungan dengan kursi yang pertama itu relasi. Setiap tiket pada pemesanan terkait dengan kursi tertentu. Tetapi kursi yang sama tidak dapat dipesan lebih dari 1 kali dalam jadwal tertentu. Kardinalitasnya one to one dalam konteks jadwal. Yang keempat itu ada tiket, hubungan dengan film. Relasi yang artinya setiap tiket terkait dengan satu film yang diputar. Kardinalitasnya n to one. Contoh, tiket Studio One, kursi A1 hanya berlaku untuk film tertentu di jadwal tertentu. Hubungan dengan kursi, relasi, yang artinya satu tiket terkait dengan satu kursi, kardinalitasnya one to one. Relasi dan kardinalitas utama. Relasi memiliki entitas 1 film, entitas 2 kategori, kardinalitas n to many, n to m. Deskripsi, film dapat memiliki banyak kategori. Relasi kedua, entitas memutar, entitas 1 film, entitas 2 jadwal, kardinalitas one to n. Yang deskripsinya, satu film memiliki banyak jadwal. Relasi 3 memesan, entitas 1 user, entitas 2 pemesanan. Kardinalitas one to n, satu user dapat membuat banyak pemesanan. Relasi 4 melihat, entitas 1 jadwal, entitas 2 studio. Kardinalitas one to n, deskripsi 1 studio memiliki banyak jadwal tayang. Relasi kelima menepati, entitas 1 kursi, entitas 2 tiket. Kardinalitas one to one, yaitu satu tiket yang berlaku untuk 1 kursi. Baiklah, sekian dari saya. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.